Bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa Raja Belshazzar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu Raja minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang mengambil perkakas emas dan perak yang telah dibawa oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Sebab Belshazzar dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka ingin minum dari perkakas itu. Maka dibawalah perkakas emas dan perak yang dirampas dari bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji para dewa yang dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Raja sendiri melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Maka raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel, salah seorang buangan yang diangkut ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan memiliki kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Aku pun telah mendengar bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tak usahlah tuanku memberi hadiah, berikanlah kepada orang lain saja. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi tuanku dan memberitahukan maknanya. Tuanku telah menyombongkan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku dan para pembesar, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji para dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar ataupun mengetahui. Tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia memerintahkan punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Beginilah tulisan itu, Mene, Mene, Tekel, Urvasin. Dan beginilah makna perkataan itu. Mene artinya, masa pemerintahan tuanku telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya, tuanku telah ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan.
Urvasin, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala bintang di langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala hujan dan embun. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala angin. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai api dan panas terik. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai hawa yang dingin dan kebekuan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah Engkau setia sampai mati, sabda Tuhan. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, kecenderungan dari banyak orang tentu saja adalah menghindari penderitaan, tidak mau menanggung kesusahan, dan mencari apa yang mungkin lebih menyenangkan, memberi kenyamanan, mendatangkan kebanggaan,
atau hal-hal lain yang menurut kacamata dunia kerap kali menjadi ukuran sebuah keberhasilan, kemenangan, atau mungkin juga sesuatu yang pendek kata menyenangkan. Maka kata-kata Yesus hari ini terasa menjadi ancaman. Karena tadi jelas dikatakan tidak sedikit di antara kalian yang misalnya akan ditangkap dan dianiaya pada saatnya, dimasukkan dalam penjara, dihadapkan kepada raja dan penguasa. Tetapi justru dalam situasi atau gambaran seperti itu, Yesus mengatakan, janganlah kalian memikirkan lebih dahulu pembelaan, tetapi tetap teguhlah di dalam hatimu, karena situasi itu menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Saudara sekalian yang terkasih, tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah, tidak juga bisa diandaikan begitu saja bisa dilakukan kalau kita kembali lagi kepada apa yang tadi menjadi ukuran dunia. Tetapi satu hal yang jelas adalah bahwa siapapun yang bertahan akan memperoleh justru kehidupan. Kata-kata yang memang harus dicerna di dalam perspektif panjang, di dalam pengharapan iman dan kasih. Dan itulah yang dilakukan oleh para martir. Mereka bahkan rela melepaskan kehidupan di dunia karena sungguh meyakini ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada ukuran kemenangan dunia. Kebersamaan dengan Allah tidak bisa dipisahkan hanya karena misalnya menyerahkan iman demi kenyamanan, meninggalkan ketekunan demi misalnya jalan-jalan praktis dan instan yang ditawarkan. Yesus mengajak kita justru untuk bertekun akan nilai-nilai yang justru ditawarkannya mendatangkan bagi kita keselamatan. Maka gambaran apapun yang tadi dikatakan, entah penganiayaan, entah mungkin pembunuhan, penyerahan kepada kuasa-kuasa, dalam situasi kita seperti sekarang tidak bisa dimengerti begitu saja seperti dikatakan. Tetapi itu justru akan terungkap di dalam banyak situasi kehidupan kita ketika misalnya kita harus bertekun di dalam pekerjaan, sementara kiri dan kanan misalnya mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Untuk setia dan memegang janji perkawinan secara konsisten, meskipun mungkin persoalan senantiasa datang dan tidak jarang mengancam perpisahan. Atau mungkin di dalam ketekunan untuk senantiasa berani belajar, meskipun kurikulum kerap kali berubah dan membuat baik misalnya guru maupun murid tidak mudah untuk selalu mengikuti apa yang dikehendaki oleh pimpinan atau mungkin oleh taruhlah instansi-instansi yang memegang otoritas untuk menentukan itu semua. Pendek kata, saudara sekalian yang terkasih, siapapun yang bertahan akan memperoleh kehidupan adalah sebuah nilai yang ditawarkan oleh Yesus untuk tetap berani memperjuangkan kebaikan, karena di dalam perjuangan itu kehadiran Allah senantiasa ditampilkan. Bahwa kehadiran Allah menjadi penyertaan untuk kita yang mau mencari kehendak-Nya dan memperjuangkan nilai-nilai yang ditawarkan oleh Allah jauh melebihi dari nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Tidak sedikit orang yang karena keyakinan iman seperti ini akhirnya memang harus sampai menyerahkan nyawa seperti para martir di Vietnam. Kepada kita tawaran yang sama juga diberikan, bahwa kita diajak untuk memperjuangkan kebaikan, karena sekali lagi kita meyakini di dalam setiap tindakan, ungkapan, kata-kata, sikap, keputusan yang akhirnya membawa kita kepada kebaikan, membawa kita bukan hanya pada kebaikan itu sendiri, tetapi akhirnya membawa kita untuk semakin dekat dengan Allah.